Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Mulyawan yang akan mempresentasikan telaah ilmiah dengan judul Pemeriksaan Segmen Posterior pada Pasien Glaukoma dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata, subspesialis glaukoma. Pembahasan pertama ialah pendahuluan. Glaukoma merupakan suatu neuropati optik kronik yang ditandai oleh pencekungan diskus optikus, pengecilan lapangan pandang, dan peningkatan tekanan intraokular. Penegakan diagnosis glaukoma salah satunya ialah dengan pemeriksaan segmen posterior mata, yang dapat dilakukan dengan menggunakan oftalmoskop dan biomikroskop slit lamp yang dapat menilai degenerasi atau atrofi papil saraf optik serta melihat penggaungan papil. Glaukoma termasuk penyakit yang digolongkan sebagai SKDI 3A. Tujuan dari telaah ilmiah ini ialah untuk mengetahui cara dan interpretasi pemeriksaan segmen posterior mata, mengetahui perbedaan gambaran segmen posterior normal dan pada pasien glaukoma, mampu menegakkan diagnosis awal, memberikan tata laksana awal, dan melakukan rujukan yang tepat bagi pasien sesuai SNPPDI. Pembahasan berikutnya ialah tinjauan pustaka. Untuk yang pertama ialah anatomi dan fisiologi mata. Mata secara anatomis terbagi menjadi segmen anterior dan posterior yang dipisahkan oleh lensa dan iris. Segmen anterior mata mencakup pupil, kornea, iris, badan siliaris, aqueous humor, dan lensa. Sedangkan segmen posterior terdiri dari vitreous humor, retina, koroid, makula, dan saraf optik. Pada segmen posterior mata, vitreous humor atau badan kaca merupakan suatu jaringan seperti kaca bening yang terletak antara lensa dengan retina yang memiliki fungsi untuk mempertahankan bola mata agar tetap bulat dan mengisi ruang untuk meneruskan sinar dari lensa ke retina. Retina merupakan membran tipis, bening, berbentuk seperti jaring dan metabolisme oksigennya sangat tinggi. Retina merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Retina terbagi menjadi dua bagian, yaitu epitel pigmen retina dan lapisan retina sensoris. Epitel pigmen retina merupakan lapisan terluar, terdiri atas satu lapis dan lebih melekat erat pada koroid. Epitela berbentuk kuboid dan mengandung lebih banyak melanin. Epitel pigmen retina berfungsi sebagai sawar. Selanjutnya yaitu lapisan retina sensoris yang terdiri dari 9 lapisan. Yang pertama, lapis fotoreseptor merupakan lapis terluar retina terdiri atas sel batang. Yang kedua, membran limitan eksternal yang merupakan membran maya. Yang ketiga, lapis nukleus luar merupakan susunan lapis nukleus sel kerucut dan batang. Yang keempat, lapis plexiform luar merupakan lapis aseluler dan merupakan tempat sinapsis sel fotoreseptor dengan sel bipolar dan sel horizontal. Yang kelima, lapis nukleus dalam merupakan tubuh sel bipolar, sel horizontal, dan sel Muller. Yang keenam, lapis plexiform dalam merupakan lapis aselular, merupakan tempat sinaps sel bipolar, sel amakrin dengan sel ganglion. Ketujuh, lapis sel ganglion yang merupakan lapis badan sel daripada neuron kedua. Yang kedelapan, lapis rambut saraf merupakan lapis akson sel ganglion menuju ke arah saraf optik. Yang kesembilan ialah membran limitan internal, merupakan membran hialin antara retina dan badan kaca. Pada retina terdapat daerah yang penting untuk diskriminasi visual yang disebut sebagai makula lutea atau disebut sebagai fovea. Selanjutnya yaitu koroid. Koroid merupakan bagian uvea yang paling luas dan terletak antara retina dan sklera yang terdiri atas anyaman pembuluh darah. Dan selanjutnya ialah saraf optik atau nervus opticus. Nervus opticus merupakan serabut saraf yang terletak antara papil nervus opticus sampai chiasma opticum. Sedangkan dari chiasma opticus sampai corpus geniculatum lateral disebut tractus opticus. Berikutnya ialah anatomi dan fisiologi badan siliar. Anatomi badan siliar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars pelicata dan juga pars plana. Pars pelicata terdiri dari musculus ciliaris yang berfungsi untuk akomodasi lensa, dan processus ciliaris yang terdapat epitel berpigmen dan non-pigmen, yang mana epitel tidak berpigmen berfungsi untuk menghasilkan cairan aqueous humor. Mekanisme aliran aqueous humor. Mekanisme aliran aqueous humor terbagi menjadi dua, yaitu trabecular outflow dan juga uveoscleral outflow, di mana trabecular outflow itu berkontribusi sebanyak 70-90%, sedangkan uveoscleral outflow berkontribusi sebanyak 20%. Untuk trabecular outflow dimulai dari bilik mata belakang, melewati iris yang kemudian mengalir ke bilik mata depan,
melalui trabecular meshwork, melalui kanal sklem, dan berlanjut ke vena episclera. Sedangkan pada oveosclera outflow dimulai dari bilik mata belakang, melewati iris yang kemudian mengalir ke bilik mata depan, lalu melalui jalur oveosclera dan berlanjut ke vena episclera. Pembahasan berikutnya ialah glaukoma. Glaukoma berasal dari bahasa Yunani glaukos yang berarti hijau kebiruan yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Trias glaukoma yaitu pada penderita glaukoma ditemukan defek lapangan pandang, CD rasio meningkat, dan TIO meningkat. Etiologi glaukoma. Berdasarkan ada atau tidaknya penyebab, glaukoma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Untuk glaukoma primer, ialah jenis glaukoma yang diturunkan dan tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan glaukoma sekunder ialah jenis glaukoma yang tidak diturunkan dan diketahui penyebabnya. Patofisiologi glaukoma. Terdapat 3 mekanisme terjadinya peningkatan tekanan intraokuler. Yang pertama, korpus ciliaris memproduksi terlalu banyak cairan bilik mata, sedangkan pengeluaran pada jalinan trabekular normal. Yang kedua, terjadinya hambatan pengaliran pada pupil sewaktu pengaliran cairan bilik mata belakang ke bilik mata depan. Yang ketiga, pengeluaran di sudut bilik mata terganggu. Terjadinya kehilangan penglihatan pada pasien glaukoma ialah disebabkan karena adanya apoptosis sel ganglion retina yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan intraokuler. Manifestasi klinis glaukoma. Pada glaukoma primer sudut terbuka dapat tidak memberikan gejala sampai kerusakan penglihatan yang berat. Sedangkan glaukoma akut sudut tertutup, peningkatan tekanan intraokuler berjalan cepat dan memberikan gejala mata merah, nyeri, dan gangguan penglihatan. Pemeriksaan funduskopi menggunakan ophthalmoscope direct. Tujuan untuk melihat dan menilai kelainan dan keadaan pada fundus okuli. Alat yang digunakan adalah tetes mata midriatil dan ophthalmoscopy direct. APD, handscoon, dan disinfektan. Posisikan pasien untuk duduk, inform konsen kepada pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan funduskopi yang sebelumnya akan diberikan tetes mata untuk melebarkan pupil. Informasikan kepada pasien bahwa efek samping tetes mata midriatil adalah buram dan silau selama kurang lebih 4-6 jam. Teteskan midriatil pada kedua mata, tunggu 15-20 menit supaya pupil dilatasi maksimal dan memudahkan pemeriksaan segmen posterior. Nyalakan ophthalmoscope direct, posisikan power lensa ophthalmoscope di angka 0 dioptri. Mintalah pasien untuk melihat jauh untuk menghindari akomodasi pasien. Lakukan pemeriksaan dengan cahaya yang redup. Periksa retrofleks pasien dari jarak 50 cm. Untuk mendapatkan gambaran fundus yang jelas, lensa ophthalmoscope dapat difokuskan dengan cara mengatur diopter-dial. Arahkan sinar di pupil pasien, lakukan evaluasi fundus. Temukan diskus optikus dengan mengikuti pembuluh darah retina. Periksalah kondisi papil nervus 2, perjalanan fasa, retina. Pemeriksaan biomikroskop indirect. Tujuan untuk memeriksa segmen posterior mata dilakukan dengan pupil dilatasi dan merupakan instrumen pilihan untuk screening retina perifer. Persiapan alat, posisikan binocular indirect ophthalmoscopy atau BIO pada kepala pemeriksa, sesuaikan headbands dengan diameter kepala pemeriksa, pasang tepat di atas alis mata dan kencangkan. Posisi okuler sedekat mungkin dengan mata pemeriksa, atur jarak interpupil untuk mendapatkan binokularitas dengan cara ibu jari diarahkan sejajar dengan mata sejauh 40-50 cm. Ibu jari pemeriksa tersebut diberikan sinar dari BIO
Tutup mata kiri dan atur okuler ke arah dalam atau luar sampai ibu jari berada tepat di tengah dari sinar. Lakukan hal yang sama untuk mata kanan. Pemeriksa akan mendapatkan visualisasi binokuler yang sesuai dengan jarak kerja pemeriksa. Lalu atur sinar dengan cara kedua mata pemeriksa dibuka, sinar diatur dengan cara ibu jari pemeriksa diposisikan sesuai jarak kerja. Pencahayaan yang baik akan dicapai jika ibu jari pemeriksa berada pada titik fokus. Sinar dipilih dengan intensitas yang rendah, terutama pada pasien anak agar lebih nyaman. Langkah-langkah pemeriksaan, pasien berbaring, pupil dilatasi, dan pasien diminta untuk fiksasi target dengan melihat ke arah yang tetap di langit-langit. Arahkan sinar pada indirect ophthalmoscopy dengan memiringkan posisi kepala sehingga retroflex dapat terlihat. Pegang lensa magnifikasi dengan cara yang benar, pupil berada di tengah lensa magnifikasi. Tarik lensa menjauh dari mata pasien secara perlahan, sampai pemeriksa melihat gambaran fundus yang stereoskopik. Amati dengan sesama gambaran fundus yang terbentuk, dan jaga agar sinar dari headset tetap berada pada pupil pasien. Jika pantulan cahaya dari bagian depan dan belakang lensa magnifikasi berada di tengah lensa, gerakan lensa perlahan untuk memisahkan pantulan tersebut. Geser lapang pandang dengan cara kepala pemeriksa dan lensa magnifikasi digerakkan sesuai aksis. Gunakan jari tengah tangan yang memegang lensa sebagai tumpuan agar lapang pandang tetap sesuai aksis dan sinar dari indirect ophthalmoscopy berada pada pupil pasien. Tetap ingat bahwa bayangan fundus yang terbentuk terbalik atas bawah maupun kanan kiri. Pemeriksaan biomikroskop slit lamp indirect. Langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama, disinfeksi sandaran dahi dan sandaran dagu dari biomikroskop dengan mengusap memakai alkohol dan dikeringkan dengan memakai tisu. Atur ketinggian meja dan sandaran dagu dari biomikroskop sehingga pasien merasa nyaman. Instruksikan pasien untuk memposisikan kepala lurus ke depan. Atur iluminasi ke intensitas sedang dan lengan iluminasi dari biomikroskop diposisikan lurus sesuai posisi kepala atau 0 derajat. Kecilkan sinar hingga menjadi celah tipis. Atur pembesaran pada pengaturan terkecil 6 kali atau 10 kali. Posisikan sinar slit lamp tepat di tengah pupil mata kanan pasien dan fokus ke kornea. Minta pasien untuk melihat ke arah titik merah atau telinga sebelah kanan pas pemeriksa. Letakkan lensa di depan mata pasien sehingga bagian belakang tepat menyentuh bulu mata sekitar 8 mm dari kornea pasien. Jarak antara lensa dan kornea bervariasi tergantung kekuatan dari lensa tambahan yang digunakan. Jika posisi lensa telah sesuai, akan terlihat penampakan refleks fundus saat melihat melalui lensa okuler dari slit lamp. Dengan menggunakan joystick, fokus kepada gambaran fundus dengan menggerakkan lampu celah perlahan-lahan menjauhi kornea dengan posisi sinar tetap di tengah pupil. Pembesaran dapat dirubah ke pengaturan sedang atau tinggi pada saat ini. Gunakan joystick dan knob pengatur vertikal dari slit lamp untuk memindai seluruh struktur okuler posterior. Untuk melihat area spesifik dari retina, minta pasien merubah fiksasinya. Lihat atas, Pak. Apabila pantulan dari permukaan lensa mengganggu pandangan, miringkan lensa sedikit atau tingkatkan sudut lengan iluminasi sekitar 10 derajat dari posisi lurus kepala untuk mengurangi silau. Setelah pemeriksaan selesai, lakukan langkah yang sama untuk memeriksa mata kiri pasien. Berikut perbedaan segmen posterior normal dan pada pasien glaukoma terletak pada CD rasio. Pada penderita glaukoma, CD rasio dapat mencapai lebih dari 0,5, sedangkan CD rasio normal adalah 0,3.
Selain itu, pada pemeriksaan segmen posterior penderita glaukoma, ditemukan adanya pencekungan atau cupping superior dan inferior, disertai pembentukan takik atau notching vokal di tepi diskus optikus. Kedalaman cawan optik meningkat, pembuluh retina di diskus tergeser ke arah nasal, dan atrofi lapisan serat saraf retina. Selanjutnya ialah kesimpulan. Glaukoma merupakan suatu neuropati optik kronik. Gejala yang dapat terjadi ialah pencekungan atau cupping diskus optikus dan pengecilan lapangan pandang, dan biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Berdasarkan ada atau tidaknya penyebab, glaukoma dibedakan menjadi primer dan sekunder. Pemeriksaan segmen posterior mata dapat menggunakan alat oftalmoskop dan biomikroskop slit lamp. Perbedaan segmen posterior normal dan pada pasien glaukoma terletak pada CD rasio, adanya pencekungan atau cupping superior dan inferior, disertai pembentukan takik vokal di tepi diskus optikus, kedalaman cawan optik meningkat, pembuluh retina di diskus tergeser ke arah nasal, dan atrofi lapisan serat saraf retina. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.